Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari mahasiswa Universitas Indra Prasta PGRI Jakarta. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan membedakan kegiatan kajian dengan kegiatan lainnya yang berhubungan dengan puisi untuk memenuhi tugas mata kuliah kajian puisi dengan dosen pengampu Ibu Sangaji Niken Hapsari MPD. Kami beranggotakan 5 mahasiswa kelas ekstensi bekerja sama untuk memenuhi tugas ini. Langsung saja simak presentasi video dari kami. Oke, saya Indah Widianti. Pada kesempatan kali ini saya akan memandu jalannya presentasi dari kelompok 3. Sebelum kita lanjut ke materi presentasi berikutnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya sendiri Indah Widianti, NPM 2019-21500-252. Kemudian ada Leonardo DiCaprio, 2019-21500-168. Sulastri 2019-21500-254. Tuning Rahayu 2019-21500-164. Ulan Syafitri 2019-21500-280. Kami dari kelompok 3 akan membahas membedakan kegiatan kajian dengan kegiatan lainnya yang berhubungan dengan puisi. Atap membaca di sini ditekankan karena kritik sastra bukanlah hasil kerja yang luar biasa dari penulisnya, yang dapat disetarakan dengan penulis karya sastra itu sendiri. Setiap pembaca dapat saja membuat kritik terhadap karya sastra yang dibacanya, tetapi belum tentu ia dapat masuk ke dalam nilai-nilai hakiki karya sastra tersebut, kalau dia tidak mendalami dan menilai pengalaman kemanusiaan yang terdapat di dalamnya. Kritik sastra sangat diperlukan oleh sebagian orang. Dengan adanya kritik sastra, maka karya sastra para pengarang akan diketahui baik atau buruknya. Aku, karya Khairil Anwar. Kalau sampai waktuku, ku mau tak seorang kan merayu, tidak juga kau. Tak perlu sedang itu. Aku ini binatang jalang, dari kumpulannya terbuang. Biar peluru menembus kulitku, aku tetap meradang, menerjang luka, dan bisa ku bawa berlari hingga hilang pedih perih. Dan aku akan lebih tidak peduli. Aku mau hidup 1000 tahun lagi. Contoh kritik sastra puisi, aku karya Khairil Anwar. Tema dalam puisi aku adalah perjuangan. Terlihat dari kalimat, biar peluru menembus kulitku, aku tetap meradang menerjang. Rasa dalam puisi aku merupakan ekspresi jiwa penyair yang menginginkan kebebasan dari semua ikatan. Penyair tidak mau meniru atau menyatakan kenyataan alam, tapi mengungkapkan jiwa yang ingin berkreasi. Nada dalam puisi aku terdapat pada kata tidak juga kau. Kau yang dimasuk dalam kutipan di atas adalah
Pembaca atau penyimak dari puisi ini menunjukkan betapa tidak pedulinya Chairil Anwar dengan semua orang yang pernah mendengar atau membaca, entah itu baik maupun buruk. Di samping ketidakpeduliannya, penulis ini berpesan bahwa manusia itu tak lepas dari kesalahan. Diksi. Penyair banyak menggunakan diksi yang tepat. Contohnya, bintang jalang, masuknya adalah orang yang hina. Pernyataan diri sebagai bintang jalang adalah kejujuran yang besar. Berani melihat diri sendiri dari segi buruknya. Efeknya membuat orang tidak sombong terhadap kehebatan diri sendiri. Sebab selain orang mempunyai kehebatan, ia juga memiliki cacatnya juga. Lalu citraan. Citraan dalam puisi aku ini disampaikan oleh Chairil Anwar sangat bermakna dan mempunyai ciri khas tersendiri. Ia memberikan kesan yang berbeda saat membaca puisi ini, membuat para pembaca puisi ini ikut merasakan apa yang ia rasakan. Gaya bahasa dalam puisi aku ini menggunakan majas hiperbola. Selain itu, terdapat campuran bahasa Indonesia yang tidak baku seperti peduli dan peri. Walaupun begitu, ia sangat mahir dalam membuat pembaca terbius dalam puisi-puisinya. Lalu irama. Ritme dalam puisi yang berjudul Aku ini terdengar menguat karena adanya pengulangan bunyi rima pada huruf vokal U dan I pada larik pertama dan larik kedua. Rima dalam puisi Aku Chairil Anwar memberikan rima yang jelas berbeda dengan Kerawang Bekasi. Hal ini terlihat dalam melarik rima tak sempurna. Kalau sampai waktuku, ku tak mau tak seorang kan merayu, tidak juga kau. Rima terbuka A yang berima adalah suku akhir suku terbuka dengan vokal yang sama. Luka dan bisa ku bawa berlari, hingga hilang pedih perih. Dalam puisi aku, gaya bahasa yang diberikan oleh Chairil Anwar juga hiperbola, seperti yang tergambar dalam melarik. Aku ini bintang jalang dari kumpulan yang terbuang. Amanat yang terkandung dalam puisi aku karya Chairil Anwar dapat saya simpulkan dan dapat saya rumuskan sebagai berikut. Yang pertama, manusia harus tegar, kokoh, terus berjuang, pantang mundur meskipun rintangan menghadang. Manusia harus berani mengaku keburukan dirinya, tidak hanya menonjolkan kelebihannya saja. Manusia harus mempunyai semangat untuk maju dalam berkarya agar pikiran dan semangatnya itu dapat hidup selama-lamanya. Penyair memberikan pengalaman kepada para pembaca agar lebih mengerti tentang karya sastra dan tidak teracuni oleh karya sastra tersebut, dan memotivasi pembaca untuk lebih mengenal karya sastra. Kiasan-kiasan yang dilontarkan oleh Chairil Anwar dalam puisinya menunjukkan bahwa dalam dirinya mencoba memetaforakan akan bahasa yang digunakan, yang bertujuan mencetuskan langsung dari jiwa. Cetusan itu dapat bersifat mendarah daging seperti sajak aku, dengan kiasan-kiasan itu menggambarkan menjadi konkret, berupa citra-citra yang dapat diindrakan, gambaran menjadi nyata seolah dapat dilihat, dirasakan sakitnya. Dan di samping itu, kiasan-kiasan tersebut menyebabkan kepadatan sajak untuk menyatakan semangat, menyala-nyala untuk merasakan hidup yang sebanyak-banyaknya. Digunakan kiasan, aku mau hidup 1000 tahun lagi. Jadi berdasarkan konteks itu harus ditafsirkan bahwa Chairil Anwar dalam puisi aku dapat mendefinisikan sebagai berikut: pemetaforaan bahasa atau kiasan bahwa hidup 1000 tahun adalah semangatnya, bukan fisiknya. Melanjutkan pembahasan sebelumnya mengenai kritik puisi, di sini saya akan menjelaskan mengenai apa sih cipta puisi itu. Seperti yang sudah kami diskusikan bersama dan dikutip dari beberapa sumber yang mengatakan bahwa cipta puisi merupakan salah satu perlombaan yang diselenggarakan untuk menciptakan kreativitas pemuda Indonesia dalam bidang sastra yang sedikit demi sedikit kian mulai menghilang kreativitasnya. Lalu apa saja sih langkah-langkah yang bisa dilakukan untuk menciptakan sebuah karya puisi? Yang pertama, menentukan tema dan judul.
Tentukan salah satu tema yang kalian inginkan sebagai acuan dalam membuat sebuah karya puisi yang menarik. Tema dalam membuat puisi memang banyak jumlahnya, jadi pastikan kalian memilih tema semenarik mungkin. Langkah selanjutnya adalah menentukan kata kunci. Jika kalian sudah menentukan tema, semisal temanya mengenai persahabatan, selanjutnya kalian hanya menentukan kata kunci. Ya, kata kunci yang berkaitan dengan tema yang kalian pilih. Jika semuanya sudah dirasa cukup untuk membuat sebuah karya puisi, langkah selanjutnya adalah kalian hanya menyusunnya menjadi sebuah kalimat atau larik puisi. Selanjutnya adalah menggunakan gaya bahasa. Langkah selanjutnya dalam membuat sebuah karya puisi adalah dengan menggunakan gaya bahasa atau yang biasa kita sebut dengan majas, yaitu dengan menggunakan majas perbandingan atau majas metafora. Langkah terakhir yang bisa kita lakukan adalah kembangkan puisi semenarik mungkin. Mengembangkan semua langkah-langkah yang telah dijelaskan sebelumnya menjadi sebuah puisi yang indah dan menarik. Susun kata-kata larik-larik puisi menjadi sebuah bait, kemudian kembangkan menjadi satu puisi yang utuh dan bermakna. Esai. Puisi esai pada dasarnya adalah cerita pendek atau drama yang dipuisikan, sehingga bentuknya berupa puisi berbabak yang panjang. Pembabakan ini merupakan akibat dari adanya kisah dinamika karakter dan dinamika sebuah kenyataan sosial. Penanda khas dari puisi esai adalah adanya catatan kaki, keterangan faktual, dan referensial mengenai segala bentuk penokohan dan latar peristiwa dapat diperiksa melalui catatan kaki. Di dalam puisi esai, catatan kaki ini juga berfungsi untuk mencegah terjadinya pemfaktaan hal-hal yang bersifat fiksi dan juga mencegah terjadinya pemfiksian hal-hal yang merupakan fakta. Pengertian lain dari puisi esai menurut Denny Januar Ali. Puisi esai adalah puisi yang ditulis berdasarkan fakta peristiwa tertentu dan dituangkan dalam bahasa komunikasi yang mudah dipahami. Puisi esai membedakan dirinya dengan puisi lirik yang memang lebih sering ditulis berdasarkan imajinasi dan kerap menggunakan bahasa simbolik atau metafor-metafor yang sulit dipahami. Walaupun diangkat dari peristiwa faktual, puisi esai tetaplah fiksi. Fakta peristiwa hanyalah merupakan latar belakang dari cerita yang ingin dibangun oleh penulis puisi esai. Kelahiran puisi esai disebut dengan pernyataan apa konsep estetika yang ditawarkannya. Sebab tanpa itu, sebuah karya puisi dianggap batal. Setiap karya sastra dan sebenarnya setiap karya seni disajikan kepada khalayak dengan konsep keindahan atau estetika tertentu. Dikatakan demikian karena konsep keindahan muncul dalam beragam makna. Karya puisi pun selalu hadir dengan konsep keindahan yang tidak monolitik. Konsep keindahan dalam puisi esai tidak terutama terletak pada rima atau persajakan sebagaimana dalam puisi lama. Juga tidak melalui pada pilihan-pilihan kata atau diksi sebagaimana pada puisi baru. Namun, pada keseluruhan bangunan puisi esai itu sendiri, termasuk struktur cerita ditampilkan dan pesan-pesan yang disampaikannya. Contoh film puisi esai yang berjudul Kutunggu di Setiap Tangisan, karya Denny Januar Ali, akan saya bagikan linknya di deskripsi YouTube ini. Beberapa kasus pelanggaran HAM berat yang sudah diselidiki oleh Komnas HAM untuk kemudian diselesaikan penegakan hukum. Tuhan, berapa kamis yang kau punya? 400 kamis sudah kulalui. Berapa kamis lagi harus kutempuh? Tak kunjung ia kujumpa. Sudah kucari ke semua mata angin, namun berujung di dinding buta. Aku merangkak, mengurai misteri ke misteri, tak kunjung ia kujumpa. Luka jiwaku hingga kering. Paraprase puisi. Paraprasa merupakan penguraian kembali suatu teks karangan
dalam bentuk susunan kata-kata yang lain dengan maksud untuk dapat menjelaskan makna yang tersembunyi. Ciri-ciri paraprasa: 1. Bentuk tuturan berbeda. 2. Makna tuturan sama. 3. Substansi teks tidak berubah. 4. Cara penyampaian berbeda. Paraprasa dapat berupa: 1. Menyampaikan pokok pikiran dengan kalimat sendiri. 2. Menggunakan sinonim atau ungkapan sepadan. 3. Mengubah kalimat langsung menjadi tidak langsung. 4. Mengubah kalimat aktif menjadi pasif. 5. Menggunakan kata ganti orang untuk memperjelas. Puisi dapat diparaprasa menjadi bentuk lain, misalnya menjadi bentuk prosa. Prosa merupakan karangan bebas, tidak terikat oleh kaidah yang terdapat dalam puisi. Jenis paraprasa puisi. Pertama, paraprasa terikat, yaitu mengubah puisi menjadi prosa dengan cara menambahkan atau menyisipkan sejumlah kata pada puisi, sehingga kalimat dalam puisi menjadi mudah dipahami. 2. Paraprasa bebas, yaitu mengubah puisi menjadi prosa dengan kalimat sendiri. Langkah-langkah memaraprasakan puisi. 1. Membaca atau mendengarkan pembacaan puisi dengan seksama. 2. Memahami isi puisi secara utuh. 3. Menjelaskan kata-kata kias atau ungkapan dalam puisi. 4. Menguraikan puisi menjadi bentuk prosa. 5. Menyunting paraprasa. 6. Menyampaikan paraprasa secara tulisan atau lisan. Demikianlah presentasi yang bisa kami sampaikan dari kelompok 3. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga presentasi yang kita sajikan bisa diterima baik oleh teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.